Saya bilang, saya tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Saya nggak pernah menjadikan Yesus itu Allah. Yang benar adalah dia dari sononya memang Tuhan. Dia dari sononya memang Allahu Akbar. Yang datang dalam rupa manusia. Kalau setahu saya, Yesus itu seorang rabi. Kenapa dia rabi? Karena dia punya murid. Murid talmidim. Seorang rabi itu harus punya murid yang dia mau turunkan. Dia punya smicha, dia punya ordinate-nya. Hari ini saya bisa bukakan kepada saudara ratusan ayat untuk menunjukkan bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah. Saudara-saudaraku ini tidak mengerti, makanya mereka tersesat dan murtad. Karena apa? Mereka tidak mengerti yang namanya dikotomi Yesus. Alkitab harus dipandang, dimengerti dengan cara Alkitab sendiri. Oh, kalau itu ya kita bisa jelasin maksudnya gitu kan. Tapi ya ini untuk sharing aja ya. Saya percaya kita semua sama-sama dewasa rohani di sini ya. Alkitab harus dipandang, dimengerti dengan cara Alkitab sendiri. Saya harus sampaikan kepada saudara bahwa dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Dari 10 perintah itu, yang pertama dia mulai dengan kata Anochi Adonai Elohecha, Asher roten mayeres Misraim. Aku adalah Tuhan Allahmu yang mau kamu keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Jadi 10 perintah itu, perintah pertama itu Anochi. Saya tahu kalau di Kristen, di Katolik berbeda urutannya, tapi yang di dalam Judaism dia mulai dengan Anochi Adonai, nah, akulah Tuhan. Baru yang kedua, Lo yihye Elohim akirim alpanai, jangan menyembah yang lain. Ini saya tahu ini agak berat dipahami, tapi ya pelan-pelan ya saya uraikan. Nah, ketika datang kepada sosok Yesus, sebenarnya Yesus itu di zaman itu belum ada konsep dia disembah sebagai Tuhan oleh orang Yahudi. Memang kalau orang Yahudi punya syarat yang gak masuk ke dalam sosok Yesus, kenapa orang Kristen terpaku dengan itu? Benar gak? Syarat jadi Mesias kan harus keturunan Raja Daud, suku Yehuda dari garis ayah. Lalu kemudian di Matius 1 ada silsilah Yesus. Tapi kan orang Kristen sendiri yang percaya bahwa Yusuf itu bukan ayah jasmani dari Yesus kan, tapi dari Roh Kudus. Sehingga memang untuk percaya Yesus bagi orang Kristen jangan pakai syarat Yahudi, nggak kena. Kita pakai syarat fisik, sementara kekristenan dibangun dari kerohanian. Amin? Harus diaminkan, karena memang seperti itu. Kalau orang Kristen mau orang Yahudi menerima Yesus dengan syarat Yahudi, maka kadar rohani iman Kristen itu sama dengan disekulerkan jadinya. Jadi kedua, di zaman Yesus 2000 tahun lalu bangsa Israel itu dijajah Romawi. Semua orang, ada kaum nama yang kelompoknya Yuda, Selot, itu kelompok kayak parpol yang sangat-sangat fanatik ya. Itu minta banget itu Israel harus merdeka. Dan kebetulan Yesus gagal melakukan itu. Sehingga orang Yahudi saat itu ya menolak. Kenapa? Karena bukannya bait suci itu dipulihkan seperti di zaman Hanukkah itu ditabiskan oleh Yehuda Makabe, tapi justru bait suci dibakar tahun 70 dan orang Yahudi dibuang. Sehingga dari kacamata Yahudi ya, ini seperti kontradiktif dengan kedatangan Mesias. Tapi justru oleh sebab itu, seperti Paulus bilang, dengan ditolaknya oleh bangsanya sendiri, sehingga sampai ke bangsa-bangsa, iya kan? Sehingga ketika sampai ke bangsa-bangsa, seharusnya bangsa-bangsa harus bersyukur orang Yahudi menolak Yesus, betul nggak? Kalau orang Yahudi menerima Yesus, nggak ada Kristen, nggak ada gereja ini sekarang, betul? Jadi kita nggak bisa merubah apa yang terjadi 2000 tahun lalu. Kalau kita merubah, bisa nggak ada gereja. Satu kali saya berikan kristologi, mereka bertanya begini, kenapa Anda menjadikan Yesus itu Tuhan? Kenapa Anda menjadikan Yesus itu Allah? Saya bilang, saya tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Saya nggak pernah menjadikan Yesus itu Allah. Yang benar adalah dia dari sononya memang Tuhan. Dia dari sononya memang Allahu Akbar. Yang datang dalam rupa manusia untuk menembus manusia dari kematian karena dosa. Kalau setahu saya, Yesus itu seorang rabi. Kenapa dia rabi? Karena dia punya murid talmidim. Seorang rabi itu harus punya murid yang dia mau turunkan. Dia punya smicha, dia punya ordinate-nya.
Jadi kalau kami ketat dalam urusan makanan, kami tidak boleh menghakimi orang non-Yahudi dalam urusan makanan, apalagi kepada teman-teman Kristiani, karena orang Kristen kan merdeka dari Taurat kan, tidak boleh diikat lagi dengan Taurat. Kalau mau ikut Taurat, ya udah masuk Yahudi aja sini gitu loh istilahnya. Yesus berkata lagi, kalau kau tidak percaya akan apa yang kusampaikan, tidak percaya bahwa akulah Mesias, anak Allah yang hidup, maka firmankulah yang menjadi hakimmu. Sebenarnya Yesus itu di zaman itu belum ada konsep dia disembah sebagai Tuhan oleh orang Yahudi. Ya kan? Isunya hanya soal Mesias, dia ditolak sebagai Mesias. Nanti berapa ratus, berapa ribu kemudian muncul istilah bahwa ketuhanannya ditolak gitu. Tapi yang ditolak di zaman itu ya kemesiasannya. Nggak ada yang orang berani ngaku sebagai Tuhan di zaman itu gitu loh. Sehingga ada kata Tuhan, Tuhan, ini yang perlu dipahami dalam tata bahasa Ibrani. Kata Adon, Adon itu sebenarnya untuk Indonesia Tuan. Beda dengan Adonai, Adonai Tuhan, masuk huruf H di situ. Sama kalau in Inggris Lord, Lord besar. Nah, Yesus sendiri atau Yeshua sering dipanggil oleh murid-muridnya itu sebagai Adon Yeshua. Ketika orang memanggil Tuanku, mereka menyebut dengan Adoni, bukan Adonai. Tapi ini konsep Judaism di saat itu ya. Sebelum ada Nisea, pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Nah, kenapa Yesus ditolak sebagai Mesias? Karena dianggap sebenarnya simpel, tidak memenuhi kriteria dari orang Yahudi. Syarat jadi Mesias kan harus keturunan Raja Daud, suku Yehuda dari garis ayah. Lalu kemudian di Matius 1 ada silsilah Yesus. Tapi kan orang Kristen sendiri yang percaya bahwa Yusuf itu bukan ayah jasmani dari Yesus kan, tapi dari Roh Kudus. Sehingga memang untuk percaya Yesus bagi orang Kristen jangan pakai syarat Yahudi, nggak kena. Kita pakai syarat fisik, sementara kekristenan dibangun dari kerohanian. Di zaman Yesus 2000 tahun lalu bangsa Israel itu dijajah Romawi. Semua orang, ada kaum nama yang kelompoknya Yuda, Selot, itu kelompok kayak parpol yang sangat-sangat fanatik ya. Itu minta banget itu Israel harus merdeka. Dan kebetulan Yesus gagal melakukan itu. Sehingga orang Yahudi saat itu ya menolak. Kenapa? Karena bukannya bait suci itu dipulihkan seperti di zaman Hanukkah itu ditabiskan oleh Yehuda Makabe, tapi justru bait suci dibakar tahun 70 dan orang Yahudi dibuang. Sehingga dari kacamata Yahudi ya, ini seperti kontradiktif dengan kedatangan Mesias.